Saudara-saudari, if you made mistakes, you already paid for them. Satu kalimat pengampunan yang terkenal diucapkan oleh orang yang sungguh-sungguh menghidupi pengampunan. Karol Józef Wojtyła adalah pemuda Polandia yang berbakat, aktif, cerdas, dengan kemampuan 12 bahasa yang mengesankan. Ia juga penganut pasifis, orang yang mengutamakan perdamaian. Selepas mahasiswa, ia menjadi dosen dan pustakawan. Dalam masa pendudukan Nazi di Polandia, tanpa sepengetahuan Wojtyła, seorang mahasiswa yang sangat dekat dengannya yaitu Adam Zielinski, telah menjadi mata-mata yang dikirim oleh Partai Komunis di pemerintahan Polandia baru untuk mencari-cari kesalahan dan bermaksud menangkapnya. Tetapi yang terjadi adalah Zielinski justru makin mengenal Wojtyła sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, juga bagi bangsa dan negaranya. Akhirnya Zielinski meminta maaf di hadapan mantan gurunya itu, dan guru yang telah menjadi pastor itu menjawab, "If you made mistakes, you already paid for them." Bertahun kemudian, seorang pemuda Turki, Mehmet Ali Akça, pada 13 Mei 1981 menembaknya di lapangan Santo Petrus. Setelah sembuh dari lukanya, Wojtyła bergegas menemui pemuda itu. Ia merangkul dan mengampuni orang yang mau membunuhnya itu. Terbukti bahwa ia sungguh-sungguh menghidupi pengampunan. Nah saudara, siapa dia? Dia adalah Paus Yohanes Paulus II. Sungguh teladan pengampunan yang indah. Kendati kita semua tahu betapa tidak mudahnya melepas pengampunan. Apa? Karena kita merasa perbuatan seseorang itu terlalu menyakitkan, terlalu jahat, dilakukan berulang-ulang dengan dampak yang terlalu merusak. Dengan begitu kita menemukan pembenaran untuk tidak mengampuni. Nah saudara-saudari, firman Tuhan dalam Injil Lukas mengatakan, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Pesan firman Tuhan ini jelas, ampuni. Karena jika tidak, kitalah yang akan masuk perangkap sakit hati dan hidup di bawah kendalinya. Seperti seorang yang berjalan kemana-mana membawa kentang busuk di saku bajunya. Kemanapun ia pergi, bau busuk itu akan mengganggu bukan hanya orang lain tetapi juga dirinya sendiri. Maka hanya dengan membuangnya, ia akan terbebas. Hanya dengan melepas pengampunan, kita akan terbebas. Kita memberikan pengampunan bukan hanya untuk orang yang bersalah kepada kita, tetapi pertama-tama karena kita membutuhkannya, supaya bebas dari perangkap sakit hati yang membusukkan hidup kita. Kita rindu memiliki kehidupan yang merdeka, bebas dari kendali sakit hati. Kita ingin memiliki hubungan yang bebas dari kecurigaan dan trauma. Kita mau melangkah dan mengambil keputusan tanpa didikte kepahitan hati. Kita mau bebas, maka lepaskan pengampunan. Jadi saudara-saudari, jika ingin kepuasan sesaat, maka balaskan sakit hati. Tetapi jika ingin bahagia selamanya, berikan pengampunan. Tuhan memberkati.